ini ATM BPN ya, seperti itu pemetaan. Kita bisa lihat peta bunga ini punya siapa, milik siapa, secara pabrik gitu. Dia tentu yang dikasih ke pabrik tentunya informasi yang diinginkan data pribadi. Tools for efficiency. Nantinya di sini kita tentu akan dipandu oleh Bapak Insinyur Andi Prayogi sebagai narasumber kita pada pagi hari yang digital ke seluruh aspek bisnis, termasuk operasional, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Di sektor perkebunan, mengenal berbagai digital tools untuk efisiensi kerja, mendorong adopsi pola, bukan tentang menggantikan manusia dengan mesin, tapi memperkuat manusia dengan data. Tujuan akhirnya adalah efisiensi keberlanjutan dan kebun yang lebih cerdas. Perkenalkan, nama saya Wina Rafaela dari bagian sektor. Saya ingin menyampaikan tentang apa yang saya dapat dari Culture Booster di minggu kedua. Di minggu kedua itu adalah kemarin terkait SDM. Jadi yang saya dapat adalah bahwa keberhasilan digitalisasi itu bergantung pada kesiapan dan literasi digital para karyawan. Pelatihan, pembiasaan, dan sosialisasi manfaat nyata dari digital tools menjadi langkah penting untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Kemudian, integrasi sistem dalam meningkatkan kolaborasi dan transparansi itu akan mendorong keterhubungan antar bagian, mulai dari produksi, gudang, logistik, hingga manajemen. Integrasi sistem melalui platform ERP dan cloud akan memastikan transparansi data dan mempercepat koordinasi antar divisi. Kemudian, untuk manfaat nyata dari digitalisasi, itu yang paling terasa karena menguntungkan perusahaan itu adalah di efisiensi dari biaya, juga waktu, dan kemudian transparansi data dari antar unit kerja, karena memang datanya itu terhubung secara real time. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Febriani Zenika Rosa, asisten anggaran. Yang saya dapatkan dari Culture Booster minggu kedua ini adalah, pertama, transformasi digital adalah sebuah evolusi, bukan revolusi, di mana transformasi digital tidak terjadi secara instan. Diperlukan strategi bertahap, dimulai dari proyek percontohan, pelatihan SDM, serta evaluasi berkelanjutan sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja. Kedua, data menjadi aset utama dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia perkebunan modern, data menjadi landasan utama bagi efisiensi dan produktivitas. Pengambilan keputusan kini harus berbasis bukti dan analisis data, bukan lagi sekadar perkiraan atau intuisi. Ketiga, pemanfaatan digital tools meningkatkan efisiensi. Berbagai teknologi seperti IoT, drone, ERP, AI, GIS, mobile apps, dan cloud computing terbukti mampu menyederhanakan proses kerja, mengurangi human error, serta mempercepat aliran informasi di lapangan maupun di manajemen. Perkenalkan, nama saya Yolanda Friska Saribu, merupakan asisten optimalisasi aset regional 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang lesson learn yang saya dapat dari webinar Culture Booster minggu kedua yang bertema menyederhanakan proses kerja menuju transformasi digital. Jadi perubahan teknologi itu sendiri menuntut manusia untuk terus belajar terhadap digitalisasi. Namun dengan adanya digitalisasi tentunya bukan tujuannya untuk menggantikan manusia, melainkan membantu dan memperkuat manusia. Perubahan digitalisasi merupakan proses evolusi yang membutuhkan strategi bertahap, di mana bukan perubahan yang mendadak. Data menjadi aset utama manusia dalam mengambil sebuah keputusan, menggantikan sistem yang manual dengan memanfaatkan teknologi saat ini seperti AI, GIS, cloud computing, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan menggunakan teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta produktivitas di sektor perkebunan. Namun tentu perubahan digitalisasi ini sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia itu sendiri yang dapat ditingkatkan melalui literasi digital maupun pelatihan.
Jadi dengan adanya transformasi digital ini tentunya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi membantu manusia dalam memperkuat kerja dengan cara efisiensi, kemudian transparansi, serta produktivitas yang lebih tinggi. Terima kasih.